Tapi memang benar saya suka baca di media-media itu Gen Z periode terakhir atau Gen Alpha sekarang Iya, kan suka iya, asbun iya, ya gitu. iya, iya. Kok gitu sih aku tuh bunda kamu Iya, loh iya, gitu iya, kan iya, kayak iya. gini-gitu jadi kayak ternyata kita nggak sesiap itu ternyata dengan tipikal parenting yang ada. Pada saat dia menginginkan anak yang menjadi lebih baik artinya Iya. juga dia sedang membentuk generasi kita ke depan yang lebih baik. Apa yang perlu diperkuat oleh guru-guru PAUD? Karena kita melihat kan peran beliau-beliau ini sangat besar dan luar biasa, Bunda. Kadang suka pengen nangis juga kalau ngelihatnya gitu. Luar biasa gitu di pelosok-pelosok ada gitu bisa permainan yang jadi mungkin mereka mengadop dari apa mereka coba Bikin dilihat apa yang bisa sendiri. dibikin di situ. Oke. Pelan-pelan ininya mereka bilang yang penting targetnya yang mereka mau target besarnya gitu, anak-anak itu bahagia, anak-anak itu senang gitu, anak-anak itu menikmati masa kecil mereka itu dengan menyenangkan. Halo Semutan Insight, ketemu lagi dalam Insight Talk. Ya, hari ini senang banget Semutan. Kita akan berbincang yang seru lagi dan berbincang tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, sering disebut sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Namun jarang yang menyadari bahwa zaman terus berkembang, maka dari itu dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih relevan dalam mendidik anak usia dini. Jadi hari ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan anak usia dini, seperti apa yang harus dilakukan sekarang segera juga, lalu apa juga perubahan apa juga yang perlu dilakukan oleh orang tua masa kini untuk menyesuaikan diri di zaman yang terus bergulir. Dan tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol seru hari ini bersama tamu kita yang begitu luar biasa, Bunda PAUD Nusa Tenggara Barat, Ibu Sinta M. Iqbal. Terima kasih, selamat pagi Mbak Tia dan Semeton. Iya, terima kasih Bunda waktunya hari ini akhirnya bisa datang ke studio Insight Talk hari ini. Iya, makasih sudah mengundang. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Meskipun gloomy ya udaranya beberapa Iya, hari iya. ini. Jadi hari ini Semutan seperti di awal tadi kita akan ngobrol banyak nih Bunda. Tentu kan kita ngelihat perkembangan zaman terus berkembang. Lalu beberapa kesempatan Bunda sering banget nih ngobrolin bahwa ternyata memang pendidikan anak usia dini ini pondasi awal. Tuh. Sumber daya manusia yang unggul. Ini boleh diceritain dikit nggak Bunda? Kenapa sampai sering sekali disonding hal tersebut? Iya, karena yang pertama memang benar yang tadi Mbak Tia sudah sampaikan masalah perkembangan zaman dan masalah perkembangan generasi bagaimana mempersiapkan karakter generasi-generasi muda kita terutama karena mengejar generasi emas 2045. Ya. Tapi sebenarnya sekarang pemerintah pusat pun sudah menggalakkan, mungkin Mbak Tia sudah dengar sekarang program wajib belajar sekarang itu adalah 13 tahun. Ya. Termasuk prasekolah atau PAUD ini. Ya, Itulah yang karena memang di situ adalah masa supaya pada saat anak-anak masuk ke sekolah yang dulu disebut sekolah wajib 12 tahun itu mereka sudah dalam kondisi siap gitu. Mereka mengenal dunia sekolah dalam tanda kutip pertama itu ada di PAUD gitu dengan pendekatan-pendekatannya. Jadi memang sangat perlu untuk kita memiliki atau kita menemani teman-teman PAUD ini agar membuat PAUD kita ini menjadi PAUD yang menyenangkan karena itulah cikal bakal anak-anak ini nanti ke depannya gitu. Anak-anak kita ini. Jadi ada PAUD yang menyenangkan. Ini Harus menarik. menyenangkan. Yang menyenangkan versi dari Bunda PAUD sendiri ini bagaimana Bunda Sinta? Karena dulu itu kan mindsetnya anak-anak itu mungkin ke sekolah itu adalah belajar serius gitu apa namanya. Kadang-kadang nggak sampai ada anak-anak yang zaman saya dulu anak ke sekolah itu harus dipaksa gitu apa nangis kadang-kadang. Jadi sekarang itu kita membuat konsep sekolah, membuat konsep PAUD-nya itu yang namanya PAUD HI, konsepnya itu yang lebih PAUD holistik integrasi. Jadi mereka tuh harus semuanya ada di situ ya, bermain tentang kesehatan juga jadi diajarkan juga makanan bergizi juga, hubungan sosial itu juga. Jadi banyak sekali yang kita bikin tapi suasananya itu tidak lagi kayak di kelas gitu. Jadi sambil main, sambil apapun yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang kira-kira akan menerap di ingatan anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan. Oke, nah ini dia ya, kita harus cek lagi kondisi anak kita sekarang yang di rumah, yang sekarang sedang menempuh pendidikan anak usia dini, apakah sudah ketagihan untuk ke sekolah? Kalau udah nagih ke sekolah berarti memang sudah berhasil menciptakan sekolah yang menyenangkan begitu Bunda ya? Betul, supaya tidak, karena makanya arahnya adalah di PAUD itu tidak anak harus bisa lulus sudah bisa membaca gitu. Nah ini jadi tapi catatannya. karakter building sebenarnya. Jadi anak-anak itu dimulai dengan mereka mengenal sesama, mereka bisa berinteraksi dengan sesama, nilai sosial diangkat di situ.
karakter sharingnya, kita mulai pengenalan sharing di situ. Karena mungkin kalau di rumah terutama mungkin ada yang anaknya sendiri, anak yang berteman cuma di lingkungan kecil aja. Ini sekarang mereka kayak diajarkan pengalaman pertama mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai macam latar belakang. Ini menarik yang di note Bunda Sinta tadi, bahwa ternyata memang di TK itu atau di PAUD itu nggak harus lulusnya itu udah bisa baca gitu ya. Betul. Karena memang lebih ke penanaman karakter. Nah, kalau Bunda membayangkan ke depannya SDM Unggul Nusa Tenggara Barat, karakter apa atau kemampuan apa yang perlu ditanamkan sejak dini untuk anak-anak kita, Bunda? Sebenarnya banyak ini karakternya, tapi saya sendiri lebih ingin menitik beratkan kepada karakter pembentukan mental sosial anak-anak ini. Mental sosial, ya. Karena saya mendengar itu ada beberapa penelitian yang bilang kalau generasi Gen Z sampai Gen Alpha ini nanti kita akan bertemu dengan banyak banget orang anak-anak yang pintar. Secara akademis mereka akan sangat bagus gitu. Tetapi kemampuan sosialnya mereka yang dianggap agak kurang. Mungkin gitu saya baca-baca itu mungkin karena memang kesempatan mereka untuk bersosialisasinya tidak banyak. Pulang sekolah ada yang langsung les, TPA, ada yang belum yang online, dan bahkan gamenya aja mereka dalam tanda kutip ini game-game yang suka mereka mainkan ini pun mereka bermainnya online gitu. Jadi kalau ditanya kamu punya teman nggak, ada sih, itu ada di virtual gitu. Teman di game ini, teman main game ini, meskipun kalau dibilang temannya ada di negara mana gitu, tapi itu virtual. Jadi kita ingin di PAUD ini mereka belajar real life-nya gitu, bagaimana berinteraksi dengan sesama temannya, manusia dalam tanda kutip gitu. Jadi kita bermain di situ. Makanya kita juga saya ini juga Bunda Literasi. Jadi di dalam Bunda Literasi ini juga kita punya program yang akan kita gabungkan, kita kolaborasikan dengan PAUD, yaitu kita masukkan permainan tradisional. Ini jadi Gelitra namanya, Gerakan Literasi Tradisional. Nah harapannya kalau di permainan ini nih kan mereka permainan tradisional kita nggak tahu, Mbak Tia masih ngalamin nggak? Kalau zaman saya itu kan mainnya masih yang benar-benar pakai batu, main bareng dan sebagainya gitu kan. Jadi disitulah permainan tradisional adalah momen permainan di mana kita bisa berinteraksi tanpa melihat apapun. Agama nggak dilihat, anak siapa nggak dilihat. Berantem ya mungkin berantem, kompetisi ya, tapi habis itu udah mereka kumpul lagi. Nah itu sekarang kita akan tarik juga di dalam program yang di NTB ini khususnya. Permainan tradisional akan dikolaborasikan dengan PAUD, itu salah satu caranya supaya hubungan sosial, karakter sosial terbangun. Religinya juga mereka akan terbangun di situ. Banyak yang bisa kita bangun di situ dengan selain juga mereka motorik kan tetap harus diajarkan bagaimana memegang pensil, tapi setelah itu mereka bisa bermain, mereka bisa mencoba masuk ke meliterasi, membaca dengan menyenangkan, kenal dengan buku dengan menyenangkan. Jadi itulah harapan yang kita pengen di PAUD kita saat ini, dan sudah mulai. Alhamdulillah, ini menariknya, dan bahkan nanti ketika sudah naik ke tahap selanjutnya, misalnya masuk sekolah dasar, ini benar-benar sudah siap begitu ya, karena ketemu lingkungan baru, teman-teman baru, lalu bersosialisasi bisa jauh lebih mudah. Harapannya begitu ya. Nah, tadi Bunda menyebutkan tentang kesempatan, tetapi ada juga yang memang belum mendapatkan kesempatan untuk membangun mental sosialisasinya. Kan ada peran orang tua di situ, Bunda. Gimana nih Bunda melihat ini keterbatasan? Ya itu masih menjadi tantangan kita gitu. Masih ada juga terutama di beberapa daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Mungkin masih merasa itu tidak perlu gitu. Karena mereka masih merasa bahwa ya sama aja dengan kita main di luar gitu kan. Betul. Tapi itu pelan-pelan itu kita pakai juga, kita kerja barengkan juga dengan Posyandu. Jadi pada saat mereka datang ke Posyandu, mulai diterangkan sedikit-sedikit dari sambil di-spill tipis-tipis gitu. Nanti mainnya masuk ke sini ya. Maka sudah banyak juga Posyandu kita yang berintegrasi dengan PAUD kita yang berintegrasi dengan Posyandu juga. Di situ jadi tempatnya. Nanti di sana juga ada diajarkan makanan. Jadi orang tuanya diajarkan, anaknya dikenalkan juga. Orang tua diajarkan menunya, anaknya dikenalkan dengan makannya. Jadi sudah menyatu. Jadi pelan-pelan memang belum banyak. Kemudian kita masih punya banyak tantangan, Mbak Tia. Nah, boleh tahu nih tantangannya apa aja? Ya, salah satunya adalah guru-gurunya juga kita masih guru. Itu juga setiap saya turun terutama di daerah yang agak remote itu keluhannya. Jumlahnya tidak mencukupi untuk jumlah anak-anak. Anak-anak yang belajarnya sudah banyak, ternyata gurunya belum mencukupi. Ataupun ada tapi gurunya tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pendidik gitu. Jadi belajar meskipun tidak dibilang salah gitu, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu itu diperlukan. Dan itu akhirnya karena masih menjadi kendala juga gitu agak. Mereka juga minta sebenarnya untuk diberikan fasilitas pendidikan atau pelatihan untuk mereka itu.
Kemudian masalah anggaran juga. Banyak sekali PAUD-PAUD kita, jadi banyak sekali teman-teman relawan ataupun para orang tua kita yang mau mewakafkan tanahnya untuk dibikin menjadi PAUD. Itu banyak banget. Tetapi karena itu bukan miliknya tanahnya desa, mereka tidak bisa mendapat bantuan karena itu dianggapnya private. Jadi desa-desa ini juga sudah mulai men-spare tanah-tanahnya supaya itu bisa dijadikan PAUD-PAUD ini gitu. Harapannya gitu, semakin lama semakin berkembang. Kemarin saya dari Lombok Tengah ada sudah sekian berapa puluh dalam 1 tahun yang berhasil dibantu dari tanah ini untuk bisa menjadi milik desa gitu. Harapannya supaya mereka bisa dibantu lagi oleh pemerintah gitu. Berarti tantangannya tadi sudah ada 2 begitu ya Bunda yang saat ini sedang dikejar, atau ada tambahan lagi kira-kira yang lain? Jadi yang utama tuh dari orang tuanya, karena terutama pada saat orang tua ini, kedua orang tuanya harus bekerja di luar dari pagi sampai sore. Dan itu realita yang harus kita terima, dan kadang-kadang mereka tidak sempat. Betul. Jadi disitulah peran luar biasanya teman-teman kader Posyandu kita gitu, yang mereka masih mau menarik, ayo nggak apa-apa dibawa dulu gitu, dijemput, ditarik anaknya main beberapa jam ada di Posyandu pada saat Posyandu itu buka gitu. Ada beberapa yang turun dengan teman-teman kader yang memberikan inovasi seperti itu. Jadi itu luar biasa, meskipun kadang-kadang kita bilang, ibu anaknya kenapa nggak dibawa ke sekolah gitu. Tapi ibunya, gimana saya mau pergi dari subuh gitu. Mereka subuh sudah pergi, terutama yang kerja di sawah dan sebagainya itu. Pergi dari subuh pulang udah sore. Betul. Atau pulang siang kemudian dia harus bekerja lagi gitu. Jadi ada masalah perekonomian di situ yang membuat kita pelan-pelan gitu ininya, tidak bisa memaksa gitu, tidak bisa memaksa banget gitu. Ibu harus dong anaknya kayak gini gitu, nggak bisa juga ternyata ya pada saat makanya kalau dibilang induk dari semua masalah ini adalah masalah kemakmuran ini, itu benar. Betul. Jadi kita mau memaksakan yang ideal, kita bersaingnya dengan perut dan di rumah gitu kan. Jadi pelan-pelan. Nah, teman-teman kader-kader kita di PKK, di Posyandu itu turun juga untuk menarik di situ, sementara teman-teman PAUD yang ada di desa itu juga mempersiapkan SDM-nya mereka untuk bisa menerima dalam keterbatasannya itu. Iya, baik. Berarti di sini ada 3 hal. Tadi pertama kita sudah paham tentang guru, lalu anggaran yang memang saat ini masih terbatas, lalu juga peran dari orang tua yang memang ya dengan kondisi masing-masing memiliki keterbatasan masing-masing juga sampai akhirnya belum bisa memberikan yang maksimal untuk anak-anaknya. Selanjutnya kalau tadi kita, iya silakan Bunda, kita santai aja hari ini. Jadi karena kebetulan saya juga pernah menjadi wali murid anak yang sekolah di pendidikan anak usia dini. Jadi kan memang kita punya prioritas masing-masing Bunda. Bahkan banyak wali murid yang berlomba-lomba untuk mencari sekolah terbaik untuk anaknya. Dan bahkan semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi masih di antara kita yang memiliki beda pendapat. Dan itu adalah sesuatu yang wajar Bunda. Iya betul ya Bunda ya. Karena pada intinya semua orang tua ingin anaknya ingin memberikan yang terbaik dan ingin menjadi anak-anaknya lebih baik daripada mereka. Itu hal yang sangat bisa dipahami, disesuaikan dengan kemampuannya. Kan nggak bisa juga saya bilang, Bapak jangan dimasukin anaknya ke sekolah swasta internasional, masukin aja tuh ke yang ada di desa. Gitu nggak mungkin. Tetapi itu harus kita hargai sebagai orang tua yang ingin pada saat dia menginginkan anaknya menjadi lebih baik, artinya juga dia sedang membentuk generasi kita ke depan yang lebih baik. Nah, sedikit menyinggung tentang orang tua karena tadi Bunda menyampaikan tentang peran orang tua. Di PAUD ini kan belajar yang menyenangkan. Tetapi saya melihatnya gitu berlomba-lomba untuk mengejar target, jadi masuk ke SD itu sudah bisa baca, kalistung itu sudah gitu, dan saya melihat itu awalnya saya biasa aja, nanti santai, let it flow gitu. Tapi ternyata yang lainnya mengejar harus bisa baca. Saya juga jadi ikut nge-push, anak saya juga harus bisa baca waktu itu. Gimana tuh Bunda? Jadi gini, ada yang namanya dalam tanda kutip namanya sekolah favorit gitu. Karena itu sekolah favorit, maka yang mau daftar tuh kan banyak gitu. Swasta itu biasanya kan. Termasuk negeri juga negeri yang ininya peringkatnya nomor 1 gitu. Karena banyak itu kan, sehingga mau nggak mau mereka harus memfilter gimana caranya betul. Mungkin cara yang paling mudah untuk memfilter itu adalah dilihat dari kemampuan itu. Tapi sekali lagi itu adalah di mindset orang tua ya sebenarnya. Sekarang sudah tidak harus
bayangan saya sekarang ini tidak lagi masanya orang tua melihat dari nilai atau melihat dari harus mampu di semuanya. Gitu. Betul. Karena tidak semua anak harus pintar matematika gitu. Tidak ada anak yang mungkin matematikanya kurang baik tapi geografinya bagus. Gitu. Betul. Konsep seperti itu seharusnya sudah tertera dan sudah tidak ada lagi harusnya nih ibu-ibu yang ngobrol di warung, anak lo ranking berapa gitu. Anak lo nilainya berapa gitu. Wah, udah lancar baca belum? Terus habis itu protes ke gurunya, kenapa anak saya nilainya segini? Itu harusnya sih harapan saya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Karena kita lebih lagi, makanya PAUD ini kita membaca karakter anak. Ini kira-kira anak kita kemana nih? Passionnya ini sebenarnya kemana? Pelan-pelan kita angkat. Kemudian karena sekolah juga sekarang sudah beberapa sekolah sudah mulai tidak lagi memakai angka, mereka memakai narasi. Penilaiannya rapot. Kalau zaman saya dulu itu kan angka merah dimerahin gitu. Sekarang enggak, karena memang mereka sekarang sistemnya adalah menghargai setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Betul. Sistemnya narasi dan huruf. Jadi tidak ada lagi tuh ranking peringkat di beberapa sekolah sudah dihilangkan, meskipun masih ada beberapa sekolah yang masih ada, tetapi itu ternyata karena orang tuanya. Betul. Ya enggak ada, tapi keberapa anak saya di kelas ini gitu. Bunda, kalau boleh tahu anak saya peringkat nggak ada Bunda, tapi kan pasti ada nilai. Agar kami tahu anak kami ada, biasanya begitu ya. Dan itu saya suka bilang itu sih ego orang tuanya sebenarnya. Anaknya baik-baik aja gitu ininya. Mereka bisa bermain tanpa ngelihat kamu ranking berapa, kita ranking berapa. Jadi ya pelan-pelan lah. Anak orang tua tuh memang juga, makanya beberapa sekolah itu ada pertemuan rutin. Untuk juga bisa menyelaraskan pemahaman antara sekolah dan orang tua. Makanya pada saat orang tua itu mencari sekolah, hendaknya mereka itu juga melihat apakah ini sevisi dengan mereka. Karena kalau enggak, kasihan anaknya juga. Orang tuanya punya target, sekolahnya punya prinsip, nggak ketemu nanti di sini. Gitu. Jadi harus berjalannya berbarengan. Baik, nah ini menariknya di situ ya. Jadi orang tua juga harus pandai berkomunikasi dengan anak dan juga dengan pihak sekolah begitu ya, untuk mengecek kemampuan atau kondisi kebutuhan dari anak kita. Nah Bunda, kalau kita bicara tentang pendidikan, perlu adanya pemerataan pendidikan. Tetapi kita paham bahwa di daerah kita yang begitu luas, kota, daerah terpencil, pedesaan, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ini gimana Bunda untuk mencoba melakukan pemerataan pendidikan ini? Ya, saat yang pertama yang harus kita lakukan, yang paling utama adalah kerjasama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sama pemerintah desa. Itu kita harus sejalan dan kita harus satu visi bahwa pendidikan itu penting. Itu termasuk yang paling penting gitu. Peringkat tertinggi juga. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan generasi kita ke depan dalam kondisi pendidikan yang masih belum terlalu baik gitu di sini. Itu kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan para mitra-mitra kita itu termasuk Posyandu. Karena sudah banyak sekali sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat yang turunnya itu kepada keluarga kepala daerah gitu. Jadi kayak saya gitu, ex officio-nya itu karena istri kepala daerah, maka otomatis menjadi Bunda PAUD, otomatis menjadi Bunda literasi. Gitu. Karena dulu pertama kali saya baca itu saya protes juga sama Mas Iqbal pada saat itu. Ini kenapa jadi aku yang timpa banyak sekali ininya. Tapi setelah berjalan berapa bulan sekarang saya paham gitu. Karena semuanya tuh relate. Posyandu, PAUD, literasi, ini semua program itu sebenarnya harus terkonek. Makanya nggak dipegang oleh satu orang gitu. Supaya bisa dikonek dot-dotnya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian para orang tua ini juga harus mau gitu, karena kadang-kadang kebijakan turun tapi tidak didukung oleh teman-teman masyarakat. Jadi kadang-kadang kita juga bilang minimal sore gitu, sorenya mereka masih membawa anak-anaknya ke TPA misalnya, atau ke beberapa hal. Ini kalau ada, boleh cerita Mbak Tia, ini kita dibantu juga nih sama teman-teman relawan literasi sekarang, karena dia tuh muter bawa buku. Mereka muter bawa buku dengan peralatan yang seadanya dari masjid ke masjid karena diincar sore. Dibawa lah, terus dibuka lapak di situ, gitu, dibuka gelaran. Diundang orang tua sekitar situ, datang nih. Ini dari komunitas komunitas literasi, apa ya? Komplit namanya. Jadi mereka turun muter nih. Kemudian orang tua ibu-ibunya akhirnya datang. Ibu-ibunya tuh happy karena itu me time. Dia ketemu dengan teman-teman yang sama ini nggak bisa, anak-anaknya dibiarkan bermain di situ. Setelah mereka bermain, mereka capek istirahat ya, dia masuk ke dalam tikar baca. Jadi itu kompleks, ini hubungannya begitu sehingga ibunya senang, anaknya senang gitu. Jadi dari situlah mulai mereka juga kenal. Itu anak kecil-kecil, anak-anak yang belum masuk PAUD ya, masuk 2-3 tahun mereka bermain di situ. Jadi itu juga hal-hal yang menurut saya ini membuat pencetus mereka, nanti kamu kayak gini loh, Pak, sekolah itu seperti ini tapi nanti di sini gitu. Masuklah ke PAUD gitu. Jadi masuk perannya juga udah ketarik sama teman-teman relawan
Jadi kami itu sangat terbantu banget dengan teman-teman relawan yang sudah pol-polan gitu kayak ngebantuin ya. Tanpa kita tahu itu semua mereka kayak di grassroots sekali gitu. Kemarin saya juga di Desa Darmaji itu juga ternyata teman-teman relawannya juga masuk ke masalah pendidikan ini juga dari dalam gitu mereka masuknya. Jadi selain memang kebijakan dari pemerintah supaya ini merata, teman-teman masyarakat bisa menerima, teman-teman relawan juga bergerak dari bawah. Saya rasa kalau ini top down dan dari bawah ke atas dan tengah-tengahnya berjalan bareng, insya Allah kita bisa lah pemerataan pendidikan ini berjalan pelan-pelan, tapi progressing. Kalau saya suka bilang, yang penting bergerak, yang penting ada progressingnya, jangan jalan di tempat. Dalam setahun ini kita berharap ada beberapa PAUD juga yang sudah mulai HI-nya sudah jalan gitu. Jadi sekarang ini yang terbanyak kebetulan memang ada di Kota Mataram. Kota Mataram itu tinggal 2 kayaknya yang belum HI, yang lainnya sudah gitu. Yang lain sudah mulai bergerak dari 5.000 sekian kita punya PAUD, sekarang kita yang HI itu sudah ada 1.200. Itu progressing karena program ini kan sebenarnya baru ada dari tahun 2025 awal. Jadi bergeraknya dengan cepat dan itu pasti gurunya, masyarakatnya, gurunya dan para kader yang ada di desa itulah yang bergerak. Luar biasa ya. Ini kita juga baru tahu bahwa ternyata banyak juga nih relawan yang bergabung untuk menggerakkan, memajukan pendidikan anak usia dini. Wah, aplaus dulu buat teman-teman relawan. Keren luar biasa. Karena memang itu menunjukkan dedikasinya, tulus bergerak tadi sampai keliling-keliling. Itu sebenarnya hal yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Betul. Dan mereka ditunggu-tunggu sama masyarakatnya kok. Makanya mereka kemarin menyampaikan salah satu kendalanya adalah buku yang mereka bawa kan itu aja. Nah, anak-anak ini sudah hatam nih baca buku-buku ini. Harus ada yang baru lagi. Dan itu mereka sampaikan ke kita, mereka butuh dirotasi lah itu bukunya supaya teman-teman ini juga membaca. Tapi intinya mereka sudah mau bergerak ini, kok hebat nih. Anak-anak muda ini. Iya. Ini kita butuh banyak anak muda yang lain lagi, Bunda ya. Seru. Keren. Nah, kalau tadi kan kita ngobrol tadi Bunda sempat menjelaskan ada tantangan, salah satunya keberadaan guru PAUD kita dengan beberapa keterbatasannya. Kira-kira apa yang perlu diperkuat oleh guru-guru PAUD? Karena kita melihat kan peran beliau-beliau ini sangat besar dan luar biasa, Bunda. Kalau mereka kemarin itu berapa kali saya ngobrol dengan teman-teman guru PAUD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di pendidikan, gitu. Mereka juga kadang-kadang mereka butuh supaya nge-recharge supaya mereka tidak seperti katak dalam tempurung di situ aja gitu, pengetahuan itu di situ-situ aja. Jadi mereka butuh pelatihan, mereka butuh dan kalau saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari kementerian, mereka bisa tuh memberikan pelatihan apa yang dibutuhkan sesuai dengan karakter lokal kita gitu supaya nggak jumping juga gitu. Kemudian mereka minta juga beberapa fasilitas yang tidak sulit sebenarnya gitu, tapi itu diperlukan kayak flashcard gitu karena memang untuk bagaimana kita inovatif. Karena inovasi itu kan akan sulit pada saat ada keterbatasan, tapi mereka itu juga para guru itu juga sudah bikin sampai saya takjub juga ngelihatnya gitu, ada yang pakai cuma sekedar kertas digunting-gunting gitu. Dan saya yakin betul bahwa itu dilakukan mereka sendiri gitu. Karena dari apa yang saya lihat tidak mungkin dibiayai oleh sekolah. Jadi emang guru-guru ini juga mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan hati gitu. Karena mereka, menurut saya sih nggak mungkin mereka mau total seperti itu kalau bukan mereka memang pengen adik-adik ini maju gitu sebenarnya. Jadi mereka pengen lebih baik. Jadi salut lah kadang-kadang suka pengen nangis juga kalau ngelihatnya gitu. Luar biasa gitu, di pelosok-pelosok ada gitu bisa permainan yang jadi mungkin mereka mengadop dari apa mereka coba dilihat apa yang bisa dibikin di situ. Pelan-pelan ininya mereka bilang yang penting targetnya yang mereka mau target besarnya gitu, anak-anak itu bahagia, anak-anak itu senang gitu, anak-anak itu menikmati masa kecil mereka itu dengan menyenangkan. Jadi karena mereka, dan saya juga percaya, saya setuju itu bahwa apa yang mereka dapat di PAUD ini akan dibawa sampai kapanpun mereka ke depan. Betul. Sekali tapi di situ ada masalah, ada pembulian misalnya, itu juga akan dibawa terus sampai ke depan. Betul. Jadi karena yang saya tanya sama ibu, ada bu bully-bulian di sini? Nggak harusnya tidak ada, tapi ya kadang-kadang namanya anak-anak ya. Makanya kemarin juga kita sempat menyampaikan di program di Bunda PAUD pada saat turun untuk tidak menormalisasi istilah namanya juga anak-anak. Itu, namanya juga anak-anak berantem biasa-biasa aja gitu. Betul atau jadi cikal bakal gitu. Bener. Itu juga menjadi programnya kita di Bunda PAUD untuk tidak menormalisasi hal-hal seperti itu. Karena kalau dilihat sekarang kan masalah bullying
parah ya. Betul. Nggak kepikiran gitu. Dan terus kita pikir mungkin dari sini cikal bakalnya gitu. Karena biasa dari kecil menyakiti orang itu nggak masalah gitu. Dianggap masih anak-anak. Juga anak gitu. Tapi ini juga baikan gitu. Iya, tapi sudah ada nilai yang termasuk ke dalam benak mereka. Jadi itu juga salah satu karakter nilai value of life yang harus kita tanamkan di adik-adik kita yang masih di PAUD ini. Dan kita lihat juga kalau bunda-bunda guru di PAUD ini kan kesabarannya luar biasa, Bunda ya. Benar. Aduh, saya ngelihatnya anak-anak dengerin Bunda, gak ada yang dengerin satupun. Aduh, mau bantu juga gimana, susah. Jadi memang butuh kesabaran ekstra gitu ya. Betul. Ada pernah dengar nggak sih Bunda cerita keluh kesah dari bunda-bunda guru PAUD ini? Iya, banyak mereka suka cerita. Kadang-kadang kan memang mereka juga suka amazed gitu. Tapi memang benar, saya suka baca di media-media itu Gen Z periode terakhir atau Gen Alpha sekarang ini suka asbun ya gitu. Iya. Tapi ternyata real kalau menurut mereka gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya itu out of the box gitu bahasanya mereka ini ya gitu. Dan mereka kalau udah pernah ada anak-anak sekarang tuh emang saya nggak tahu pakai gizi kali ya. Jadi kayak mereka tuh bisa kecerdasannya di luar yang kayak nggak kebayang, misalnya kayak dia sempat lari-larinya tuh sempat hilang gitu. Kayak hilangnya tuh ternyata dia bisa membelesuk dari pinggir jendela gitu katanya. Jadi gurunya fokus ke sini, ini ke sini gitu. Jadi ada beberapa hal memang yang unik yang tidak diinikan dengan mereka. Tapi mereka sendiri bilang kadang-kadang energi mereka habis di sekolah dan mereka punya anak di rumah. Jadi karena ibu sama anak di rumah masih bisa sabar nggak? Ya, gitu. karena ngebayangin kita, anak saya cuma 2 ya, dan bedanya 3 tahun itu aja sempat yang kayaknya kalau udah sore mereka udah tidur tuh kayak habis energi gitu. Ini sekian banyak anak berantara kutip anak orang lain gitu kan, ini yang lari-lari, yang bisa gurunya lagi ngomong naik ke atas segala macam. Tapi kata mereka, tapi kalau gitu mereka melihat pas mau pulang itu terus biasanya mereka terima kasih ibu gitu, terus cium tangan, terus peluk. Kata mereka tuh kayak plong gitu ininya gitu. Dengan komentar-komentarnya tuh emang polosan anak-anak itu kata mereka itu recharge, itu healing. Betul. Saya berapa kali kayak kemarin ketemu sama anak-anak yang cuma suka main handphone nggak gitu, enggak gitu, main game nggak, main gamenya apa, FF apa, Mobile Legends apa, lu tuh mainnya di mana gitu, sama orang tuanya ini. Jadi kata mereka memang nggak bisa misalnya nanti ya kalau gugup datang bilangnya begini-gini, nggak bisa ya, namanya anak-anak jujur gitu ya. Jadi lucu gitu sebenarnya. Jadi buat mereka tuh, kata salah satu ibu guru di situ bilang, saya belajar kejujuran itu justru dari anak-anak ini gitu, bahasanya mereka. Karena memang mereka apa adanya, sakit ya sakit, nggak suka ya nggak suka, nggak mau ya nggak mau gitu ininya. Gitu. Nah kalau tadi pas banget nih Bunda bahas tentang gadget, teknologi kan sekarang ya eranya saat ini seperti itu. Karena ngelihat temennya main ini, dia juga mau juga minta ke orang tua. Nah gimana nih seharusnya bunda-bunda guru, begitupun juga dengan orang tua menyikapi perkembangan zaman yang ini agar anaknya lebih aktif bermain daripada sibuk dengan gadget dan teknologi. Ya, yang pertama adalah mereka melihat dari contohnya, ada role modelnya yang bisa mereka lihat. Kalau mereka lihat bapaknya atau ibunya cuma megang gadget terus, ya kita tidak bisa berharap anak itu tidak lepas dari gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan antipati terhadap teknologi, karena kita tidak ingin anak-anak kita menjadi alien di dunianya gitu. Mereka harus bisa, yang harus kita sebagai orang tua ajarkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hal positif dari dawai itu. Betul. Masih ada hal yang lain itu kan memang dari sedini mungkin. Saya bisa paham gitu, maksudnya pada saat orang tuanya sibuk, anaknya dikasih handphone, kan anteng tuh, udah anteng duduk situ dibukain YouTube, meskipun tuh YouTube for kids misalnya, tapi udah selesai gitu. Mungkin orang tuanya tidak sampai atau tidak paham bahwa ada masalah rentang konsentrasi yang terganggu di anak-anak usia seperti itu. Yang penting anaknya tenang, inilah gitu. Jadi kita suka bilang sama ibu-ibunya, Bu, daripada dikasih handphone, kasih aja kertas dan pensil warna gitu. Paling mereka beraktivitas, dan itu harus sedini mungkin, karena once sekali sudah terkena dengan gadget itu nariknya susahnya setengah mati gitu pastinya. Betul. Tapi juga jangan dilarang sepenuhnya. Anak-anak SD sekarang, saya belum pernah tahu ya di NTB, tapi zaman kami di Jakarta itu gurunya komunikasinya lewat WhatsApp group. Jadi ada WhatsApp group yang juga dengan anak-anak. Jadi kan artinya anak-anak ini mau nggak mau punya gitu, meskipun boleh pakai punya ibunya, tapi kan mereka menyentuh gitu si gadget ini. Jadi memang nggak bisa juga sebenarnya. Yang kita harus lakukan adalah
bagaimana do and don't-nya, kemudian berapa rentang waktu yang betul, diperbolehkan. Kemudian nanti semakin mereka besar, mereka harus tahu bahwa apa yang ada di layar itu tidak semuanya adalah kebenaran, dan harus dicari informasi lebih dalam. Dan itu harus terus dikasih tahu. Jadi dibiasakan melihat. Karena kami di literasi juga read aloud itu tidak semata-mata hanya membaca buku gitu. Karena buku digital juga banyak gitu. Jadi jangan juga memberikan kesan bahwa itu adalah hal yang sangat negatif ke anak-anak ini gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang memang oke gitu, mereka maju dan berprestasi dari gadget gitu ini. Jadi tugas kita lah sebagai orang tua dan sebagai guru di sini. Betul. Cuma saya juga nggak paham. Coba kan sekarang nanya apa sih Pak? Kemarin kalau ketemu anak-anak itu game-game saya juga nggak. Karena anak saya perempuan kali ya, jadi nggak bermain game yang perang-perangan gitu. Terus kamu kalau perang teman kamu dipukul nggak gitu? Terus enggak, tapi kadang-kadang ditembak gitu. Terus dipraktekkan gitu ya. Iya. Apalah nama gamenya itu? FF apa ya? Free Fire ya. Fire itu nembak kan gitu. Iya, karena ini ditembak, terus dicontohin gitu, terus anaknya didorong gitu. Iya. Jadi itulah mereka lihat, nah makanya memang harus selalu butuh pendampingan. Tapi sekali lagi kita punya masalah dengan pendampingan. Betul. Karena kayak saya pernah waktu itu lihat ada satu anak yang terlalu fokus dengan handphonenya. Dari saya datang sampai saya selesai acara tuh saya perhatiin nih anak tidak pernah lepas dari handphone. Saya bilang sama ibunya, ibu jangan terlalu sering diiniin. Ternyata ibunya tuh kerja di sawah. Jadi dia pulang sore, dia terus nyetrika di rumah orang. Nah pada saat dia nyetrika di rumah orang, ini kan anaknya sudah pulang sekolah, dikasihlah handphone supaya tenang, supaya aman maksudnya. Jadi di situ dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan pergi. Nah ibunya pergi dari situ. Sekali dia nyetrika di rumah orang tuh 2 jam sampai 3 jam. Dia pulang, ibunya masak, menyiapkan untuk rumahnya lagi, udah nggak sempat lah ini, jadi tidak terdampingi anak-anak ini. Iya. Dan apa yang mereka lihat ini akhirnya tidak terdeteksi oleh orang tuanya. Betul. Dan akhirnya kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Jadi memang pelan-pelan, jadi sekolah harus turun juga, kemudian kayak tempat TPA itu juga harus terus mengingatkan. Jadi dibikin semuanya serba menarik gitu. Kalau semuanya menarik, pelan-pelan mereka akan keputus juga karena sekarang kuota murah. Iya. Nggak seperti kita zaman dulu. Iya, sekarang kayak kok bisa ya anak-anak ini? Ternyata kuota semurah itu gitu. Jadi itu mereka pakai buat game, buat YouTube. Dan para orang tua ini juga harus melek dengan apa yang ada di dalam gadget. Saya dulu mencoba untuk, karena saya nggak kerja, jadi saya punya waktu untuk ngikutin apa yang ada di dunia anak-anak saya ini. Meskipun menurut mereka kayak waktu itu sempat mereka awal mulanya ada TikTok apa ya? Oh bukan, satu lagi Snapchat. Iya. Saya mau buka saya mau punya account. Anak saya bilang, Bunda, itu bukan buat umur Bunda gitu, itu buat umur kita gitu. Ya udah, tapi Bunda mau punya, Bunda mau tahu apa yang ada di situ. Iya. Ya katanya Bunda jangan sampai punya account, jangan sampai teman-teman aku tahu Bunda punya account di situ karena it's not for your age katanya gitu. Iya. TikTok begitu juga. Pas saya bilang kata Bunda punya TikTok, Bunda harus tahu apa yang ada di situ. Karena kalau enggak, kita tidak tahu pergerakan yang ada di situ. Iya. Jadi kadang-kadang saya waktu anak-anak sampai anak SMA itu kan saya masih lumayan ikutlah di komunitas orang tua itu. Ya memang selalu bermasalah dengan teman-teman yang orang tuanya tidak ada di rumah. Tidak disalahkan gitu dengan caranya mereka kan tidak ada yang salah dengan itu gitu. Tinggal bagaimana mereka membagi waktunya. Betul. Nah biasanya karena teman-teman, kalau dulu kami nih teman-teman yang bekerja itu mereka mendapat update dari kami yang di rumah gitu. Ada apa sih sekarang di dunianya anak-anak ini, sekarang ada ini. Jadi mereka tetap terupdate gitu. Jadi di komunitas kita itu kita saling sharing hal-hal yang seperti itu. Karena kadang-kadang ternyata tipikal audiensnya setiap media sosialnya beda-beda gitu kan. Betul. Yang main di Instagram tipikal seperti ini, yang main di TikTok seperti ini. Iya. Itu aja saya baru tahu kayak setahun yang lalu gitu. Oh ternyata beda tuh zaman kampanye. Oh ternyata ini beda ya gitu. Jadi saya bilang sama adik-adik yang anak masih kecil-kecil ini juga, kamu tuh harus tahu dua-duanya gitu karena karakternya beda. Yang satu lebih kasar daripada yang lain gitu. Yang satu lebih berpendidikan dibandingin yang lain gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita memang perlu tahu juga, tetapi jangan sampai kita lupa akan waktu begitu ya. Intinya sih kita harus berdamai dan kita harus berjalan bareng dengan teknologi. Betul. Anak-anak ini juga tidak bisa dijauhkan, harus terus jalan ke depan bareng. Tinggal kita sebagai pendamping. Betul. Kita dampingin mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalaupun kadang-kadang anak itu kan mau tahu, mereka lebih percaya temennya, apalagi ada usia-usia mereka lebih percaya teman daripada orang tuanya. Ya kadang-kadang kalau saya dengar cerita orang tua, ayo sama Bunda kita masuk gitu. Misalnya apa gitu. Anak saya aja dulu sempat yang bilang pengen nyoba narkoba gitu.
Karena menurut dia aneh ada orang yang bisa bolak-balik kena lagi gitu. Udah tahu nih nggak benar, tapi kayaknya enak banget ya, Bunda. Aku boleh nggak nyoba? Duh, karena rasa penasaran. iya tuh ini diajakin bareng nggak mungkin. Udah dilihat contohnya ini juga enggak. Betul. Muter-muter cara aku bilang, ya akhirnya kita coba cara sedemikian rupa dengan alhamdulillah sampai dia usia 24 tahun ini berhasil tidak mau mencoba. Tapi keponya itu lama hampir setahun kali. Aku penasaran kok orang bisa udah kena, udah ditangkap, udah ini terus pakai lagi gitu, nggak masuk di logika dia. Tapi untungnya ada komunikasi terbuka di situ. Nah itu juga. Jadi ceritanya tuh di zaman saya itu trennya adalah membuat orang tua menjadi teman bagi anak. Itu tren. Tren parenting kan beda-beda ya. Betul. Tetapi kalau mau pakai pola itu harus siap memang menjadi teman-teman, itu kan kayak nggak ada batas. Ternyata di satu titik saya dan mami itu ada titik yang ternyata kita nggak siap jadi teman, kita tuh mau tetap jadi orang tua gitu. Jadi pada saat mereka ngomongnya asal, mereka ngomongnya seenak-enaknya kita harus gitu, sebagai orang tua. Kita gini, kok gitu sih, aku tuh bunda kamu loh gitu kan, kayak gini-gitu. Jadi kayak ternyata kita nggak sesiap itu ternyata dengan tipikal parenting yang ada. Jadi juga buat para semeton muda ini yang mau mencari pola parenting yang mau dipakai, kita dilihat dengan tipikal karakter kita masing-masing. Dan harus siap memang kalau mau. Kalau sekarang ini kan kalau nggak salah tetap menjadi apa ya sekarang karakternya itu tipikalnya tidak lagi menjadi teman gitu. Tapi kalau jadi teman itu mana? Kalau jadi teman itu kan ngomong seenak, maksudnya nggak ada batasnya segala macam. Oke, kalau tetap aja jadi penjaga sebenarnya, memang jadi pendamping, yang asik lah. yang harus ini gitu karena anak-anak sekarang itu makin kesini informasinya tuh macam-macam karena nggak kekejar juga oleh kita para orang tua ini untuk bisa catch up dengan apa yang ada di luar. Jadi ya memang harus makanya diberikan penguatannya itu di usia dini. Jadi apapun perkembangan di depannya mereka punya bottomnya tuh sudah kuat gitu. Di sini kita boleh dan tidak boleh, termasuk juga saya titip para semeton ini untuk apa-apa aturan yang tidak boleh di dunia nyata maka itu juga tidak boleh di dunia maya gitu. Jadi kalau kita merasa kita menutup aurat di dunia nyata, maka kamu juga tidak boleh membuka itu di situ karena itu kan dunia yang tidak ada batasnya. Karena itu yang terjadi sekarang kan banyak yang karena itu mereka merasa terlalu secure dan hanya dengan satu orang gitu, orang yang ini bisa mulai buka-buka. Jadi batasannya seharusnya sekarang sudah tidak lagi ada batasan. Apa-apa aturan yang ada di dunia nyata ya itulah aturan di dunia maya. Oke, kalau sudah malam misalnya gitu kita punya batasan bertamu jam 9, maka seharusnya jam 9 kamu berhenti juga berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi saya rasa juga cukup bagus untuk diingatkan. Jadi tidak ada lagi aturan yang kamu kalau di rumah begini, di luar begini atau itu karena mereka merasa ini dunia yang berbeda. Padahal sudah terlalu banyak korban dari pergaulan di dunia maya yang melemahkan, termasuk juga jejak-jejak digital itu kan. Jempol-jempol kita itu. Betul. Terutama anak-anak muda sekarang yang sangat jadi gini Mbak, ada juga kalau boleh titip sama teman-teman untuk anak-anak muda kita, terutama yang masih SD nih. Karena mereka sekarang trennya adalah kritis. Kritis is very good, tapi mencari digging informasi itu juga harus dilakukan. Sekarang ini banyaknya adalah mereka kritis tanpa kekuatan informasi yang benar. Dengan pengetahuan yang mereka punya hanya sedikit, mereka berani mengomentari orang. Mereka tidak sadar bahwa itu jejaknya itu akan ada sampai kapanpun. Dan sekarang kan pada saat anak-anak itu mencari kerja, kan jejak digital itu yang dikejar kan sebenarnya sekarang oleh para HRD yang ada di perusahaan itu. Jadi hati-hati sekali dan itu memang harus dimulai dari sejak di usia dini. Di PAUD lah kita mulainya di situ, penguatannya juga di situ. Betul. Nah, itu salah satu dari pembentukan karakter itu. Iya, jadi sekali lagi memang benar banget pembentukan karakter harus mulai usia dini. Dan kita juga ngelihat ada peran orang tua, Bunda ya. Apa yang paling sering Bunda pesankan ke orang tua dalam pengasuhan mendidik anak usia dini? Ya, saya sering bilang sama teman-teman ini untuk belajar menjadi orang tua yang mendengar. Ya. Jadi kadang-kadang kita merasa karena lahir duluan gitu. Dulu anak saya suka anak saya tuh suka mengkritik kami juga. Kalau Bunda Buya lebih tua, ini nggak berarti Bunda Buya jauh lebih tahu daripada kami gitu. Aku bilang iya, tapi Bunda banyak sudah mengalami yang kamu belum kamu alami, tapi yang kamu alami Bunda udah alami, minimal secara sekolah 12 tahun Bunda udah lewatin gitu. Tapi bahasa mereka tapi adalah hal-hal gitu. Kadang-kadang saya
suka zamannya mami belum jadi gubernur lah waktu itu, karena masih punya kesempatan ngobrolnya banyak. Itu juga sering kita ternyata benar juga gitu. Memang kita harus menjadi orang tua yang mau mendengar. Kalau kita terbuka untuk kita mau mendengar, jadi kita tahu nih apa yang ada dalam benak pikiran anak-anak kita gitu. Bagaimana mereka merespon. Tidak lagi sekarang masanya orang tua itu lebih tahu semuanya gitu. Orang tua selalu yang paling benar gitu. Iya. Jadi sekarang, apalagi sekarang anak-anak itu kan ada prinsip yang kalau ada anak durhaka, ada juga orang tua durhaka gitu. Gara-gara apa gitu? Gara-gara orang tuanya begini. Dari kacamata kita kan, ya orang tuamu begini ini kan karena begitu, tapi kan mereka tidak sampai tahap itu untuk mencari informasi situ, itu. Pengetahuan itu tidak ada. Kemudian mereka curhat di situ, dicurhatnya di media sosial lagi. Kayak kemarin kita bertemu ibu suka baca buku nggak? Jangan cuma baca story tetangga sebelah ya. Jadi itu juga model-model yang harus mau mendengarkan supaya karena itu trennya adalah anak-anak itu merasa tidak didengarkan, anak-anak itu merasa tidak direspon, anak-anak itu merasa tidak mendapatkan hak yang mereka harusnya mereka dapatkan, mereka mencari pelarian yang lain dan kadang-kadang itu mereka tumpahkan di media sosial karena merasa itu dunia yang tidak berbatas, akhirnya bisalah kepanjang kemana-mana itu dan itu harus dimulai sedini mungkin. Sekarang segala sesuatu yang ada itu memang kalau dulu dianggap tabu, tidak ada lagi kata tabu sekarang dengan dunia maya yang seperti sekarang ini. Sedini mungkin anak-anak diberi penguatan dengan bahasa yang sesuai dengan usianya, maka itu semakin baik gitu. Karena cepat-cepat kita pagerin gitu ininya. Betul. Karena kita tidak pernah tahu apa mereka berselancar bisa kemana-mana. Iya. Dan sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua harus menyiapkan waktu walaupun sedikit saja untuk mendengarkan cerita di hari itu, mungkin begitu ya Bunda ya. Terutama bapak biasanya. Oke. Mari bapak-bapak. Karena sekarang juga kan ada trennya fatherless parenting gitu. Bapaknya ada tapi seperti tidak ada. Ya sempatkanlah beberapa saat kalau bisa ngerokok 2 batang di luar rumah berarti bisa juga dengerin anaknya itu ngobrol gitu sebenarnya. Baik Bunda, selama menjadi Bunda PAUD, ada nggak cerita atau pengalaman apa begitu Bunda yang sampai akhirnya membuat Bunda yakin bahwa PAUD Nusa Tenggara Barat ke depan akan maju? Banyaknya gerakan teman-teman dari guru-guru PAUD kita dan teman-teman relawan kita itulah menurut saya salah satu kuncian kenapa kita yakin bahwa pendidikan di NTB ini akan maju. Karena di mana masih ada orang yang menaruh harapan di satu titik, maka disitulah harapan kemajuan itu berada dan memang harapan itu sangat terbuka, sangat luas gitu. Karena beberapa kali kalau kita turun terutama di teman-teman relawan yang di dalam, di pelosok banget, itu mereka sangat inovatifnya sangat bagus gitu. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin kalau kami yang di kota ini nggak kepikiran gitu bahwa untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dari situ bagaimana mereka pendekatannya ke orang tua, bagaimana mereka ngobrol di warung kopi dengan para bapak-bapak itu, gitu. Itu dengan mereka mau turun bawa bukunya itu. Padahal di pelosok ya saya pikir itu mobil tuh kayaknya susah banget itu masuk. Katanya mereka mau turun seperti itu. Disitulah saya yakin kita masih pendidikan NTB ini akan sampai ke satu titik yang kita akan keluar dari masalah-masalah selama ini. Biarkan pemerintah provinsi yang mengurusi masalah, karena mereka selalu bilang masalah masalah kemakmuran ini gitu. Kita bantu dukung dengan kita menyiapkan fondasi-fondasi ini supaya kita menyiapkan generasi kita ke depan siap pada saat nanti NTB sudah mencapai NTB yang lebih baik lagi. Baik, terakhir Bunda, harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada Semeton Insight, masyarakat luas agar lebih peduli lagi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Silakan Bunda. Ya, untuk para Semeton yang pertama adalah jangan merasa pendidikan itu adalah kewajibannya atau otoritasnya dari teman-teman pendidik. Masalah pendidikan itu adalah masalah kita semua, masalah untuk para orang tua, masalah para tanggung jawab orang tua, juga para guru, juga para relawan. Intinya masalah pendidikan itu masalah kita semua. Tidak semua masalah pendidikan itu harus diselesaikan di gedung sekolahan. Dimanapun kita berada, kita masih bisa membantu pendidikan yang ada di sini. Kita menitipkan pesan tipis-tipis lah sama masyarakat kita, supaya anak-anak ini mendapatkan pemahaman atau mendapatkan masukan yang seragam di dalam benak mereka bahwa masuk sekolah atau berpendidikan itu adalah harus dan wajib. Bagaimanapun caranya, dengan cara apapun, karena sekarang sangat banyak akses-akses yang bisa dilakukan untuk dapat mereka mendapatkan pengetahuan. Jadi didukung oleh semua pihak.
jangan mengandalkan para guru-guru saja gitu, karena guru-guru ini juga memiliki keluarga di belakang mereka yang harus kita bantu. Jangan tumpahkan beban masalah pendidikan ini hanya kepada para pendidik gitu. Jadi masalah pendidikan ini adalah masalah kita bersama. Ayo kita turun bareng, kita siapkan generasi muda kita ke depan supaya kita dapat mengejar generasi emas 2045 ini dengan anak-anak generasi yang berkualitas yang sudah penuh dengan pengetahuan. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bunda Sinta. Luar biasa Bunda sharingnya hari ini, kita jadi paham bahwa ternyata masalah pendidikan ini bukan cuma masalah pemerintah, bukan urusan para guru saja, bukan hanya untuk urusan orang tua saja, tetapi masalah atau urusan kita bersama yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih buat semua teman yang sudah menyaksikan Insta Talk hari ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.